Di bulan puasa kita bercerita bersama kita di hari Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Genbi semua, kembali lagi dengan saya Hanum Nazakia Bahasya di podcast Diary Ramadan. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan Bapak Wawan dan Ibu Listia nih, salah satu guru di SMAN 1 Banyusari. Apa kabar Bapak Ibu? Baik, alhamdulillah sehat. Baik, sehat Baik. Teh Hanum bagaimana? Alhamdulillah, baik. Sehat. Kantongnya dong. alhamdulillah. Kantongnya sekarang karena lagi bulan akhir bulan ya, akhir bulan jadi agak menipis kantongnya. Seret seperti tenggorokan Seret. kita lagi puasa kayak gini Bener ya. sekali Kantong nih juga kita, seret gitu apalagi ya. siang-siang Kering gini. tenggorokannya terasa. Siang-siang gini lagi jam-jamnya haus ya Pak ya. Tuh. Betul. Jam-jamnya lapar juga kan. Di luar gerimis aja ngelihat, aduh. Kayak pengen diminum gitu ya. Nah, ngomongin soal minum di bulan puasa, minum air gerimis itu tuh pasti batal ya Pak ya? Ya iya. Minum karena jelas. sengaja ya Jelas, minum batal. ada yang dimasukkan gitu ya, cairan gitu ya, dimasukkan minum. Soalnya kalau seseorang lagi pas haus dahaga gini nih panasnya, ya jelas pasti kalau minum batal. Ya. Bener. Betul. Tapi Pak ya, saya pernah nih pas lagi puasa cuman lupa gitu. Biasanya terjadi di awal-awal puasa, Ya, kayak betul. lupa tuh kalau kita tuh lagi puasa, tiba-tiba karena emang lagi haus, saya tuh tiba-tiba minum nih Pak. Ya. Apakah itu batal ya? Kalau menurut saya pribadi, kalau tidak sengaja, Nah, itu sengaja. tidak akan Tidak batal. apa-apa. Oh, itu kayak asal udah minum lagi. Itu rezeki ya Pak ya kalau Iya, bener Allah rezeki. juga bisa memaafkan itu. Karena tidak sengaja. Kata guru agama. Kalau makan bakso Pak sengaja? Enggak sengaja Oh, gimana? itu mah udah jelas. Itu beda lagi Mengenyangkan ya, mengenyangkan. beda lagi Maksudnya itu. tidak sengaja lupa bulan puasa makan bakso, tapi ke tukang bakso itu niatnya udah beda ya Pak? Udah Niat- beda. udah pasti batal ya. Ya apa, berangkatnya ke tukang bakso aja kan. Niatnya beda udah, niatnya. iya betul niatnya. Aduh, ngomongin bakso ini di bulan puasa jadi lapar, beneran lapar Iya, ya. betul. Semuanya juga jilapar. Kalau saya pribadi kalau batal masih bisa bertahan. Yang nggak kuat tuh dahaga haus, pengen minum gitu aja. Iya. Gitu. Karena ini tuh kita harus membutuhkan cairan ya. Betul. Karena tubuh kita 70% adalah Cairan. air, Minum cairan air. gitu, ya. Betul. Betul. Nah, ngomongin soal air nih Pak, saya pernah dengar kalau misalkan kita lagi renang terus kentut, itu katanya batal ya? Kentut di Iya, air. betul. Kentut di air. Itu udah keluar ya. Oh, itu betul bukan Pak. masuk ya. Bapak ustad gitu. Iya, betul Pak. Itu Ustad, bagaimana, Pak Pak? Ustad Wawan. Aduh, udah cocok Ya. banget Pak pakai peci. Siap. Mantap. Di bulan puasa ini emang benar-benar harus Ya. Tapi Suci ada air. lagi pengalaman Saya lagi ustazah puasa. juga, Bu Hanum. Gimana Pak? Ada pengalaman dulu lagi puasa lagi Apa tuh kecil Pak? ada. Itu pernah terjadi kelas 3 SD karena kalau orang tua dulu itu ya, orang tua dulu itu ke anak-anak suka bangunin. Kadang-kadang anak kalau ngebangunin kan susah. Ngebangunin sahur. Ngebangunin sahur. Ya. Iya, anak-anak susah biasanya ya. Susah bangun betul, sahur. termasuk saya sendiri lah dulu. Karena orang tua dulu itu seorang pendidik dua-duanya ya. Jadi kalau dibangunin susah, biasanya dia bawa ember, bawa ini, susah dibuka. Pakai air juga ya, Bu Hanum. Ekstrim ya, tapi Ekstrim bangun Pak. Bangun. Oh, bangun. Enggak. Kan dingin langsung ke sini. Iya benar. Terus pengalaman lagi ya itu waktu kalau dulu kan bulan puasa kan sekolah ya. Nah, dulu tuh bulan puasa sekolah, jarak ke sekolah itu hampir 5 kiloan lah. Capek. Jalan Sekolah kaki itu. SD itu. Nah, Zaman dulu karena pada dulu jalan yang kaki. masih duitnya juga duit ini dulu mah apa saya tuh cuma dikasih seringgit lah dulu mah. Seringgit itu Seringgit. kira-kira Ya berapa nggak ya? tahu Pak? lah bakalan. Kalau Kita sekarang- tanya pada Upin Ipin. Filipin gitu. Iya, Malaysia kan ya, Bang. Betul, Malaysia betul. gitu. Makanan Malaysia. Seringgit 2,5 lah. Jadi kalau bulan puasa nggak dikasih jajan, Dikasih. ya supaya betul-betul Puasa, puasa gitu. iya. Tapi kan namanya lagi kecil, kecil ya, nggak namanya tahu. lagi kecil ini pengalaman saya pribadi. Waktu itu
tahun sekitar berapa, kelas 3 berarti 67-an lah, tahun 67. Kita belum lahir. Belum lahir. Iya, belum lahir, Belum, masih dibuat jauh ya. di dalam. Dibuat juga belum, Bapak. Lo kayaknya baru PDKT. Oh, PDKT. Enggak, ya. saya Oh, belum sih, belum belum. juga Ya. berarti belum. Ya, kita Masih teruskan jauh ya. ya. Masih Ah, jauh. itu pengalamannya pergi ke sekolah, pulang sekolah kan siang, haus gitu ya. Iya, iya. Biasanya ada musola kan biasanya ada Menyediakan air ya. pura-pura sholat, Oh, wudhu, pura-pura tapi wudhu. diminum. Aduh itu batal ya Pak, soalnya Iya, jelas sengaja. batal. Tapi datang ke rumah, Pak. Puasa. Puasa. Playing victim gitu ya. Iya. Membohongi sekali itu. Ya iya itu Iya, sebetulnya orang tua. dosa ya. Berarti itu dosanya double ya, Pak? Loba. Double. Tapi kan Double Ya, berbohong ke orang tua Oh, juga ya. iya. iya. Tapi karena kata orang tua, Benar. kalau nggak kuat batalkan saja, kalau nggak Oh, kuat oh, katanya. oh. Daripada gitu. berbohong Ya kan betul. belajar. Iya, Ya, masih belajar Masih ya, belajar. masih Kelas 3 kecil. SD sih wajar ya, Pak. Iya. Masih ini. Terus ada pengalaman lagi, kalau orang tua kan mau seminggu lebaran bikin kue Oh, ya. iya. Ya, di Pasti meja banjir makan banget bikin kue ya. gitu ya. Oh. Bikin kue. Pas kan enak dilihat, aduh, bikin Pengen kue nyicip enak. gitu ya, aduh, lagi ngebantuin, lapar-laparnya itu. ngebantuin. Wah, udah gitu teh orang tua lagi Lewat, mana kolong meja. Nanti orang tuanya nanya, itu kemana gitu, hilang satu atau enggak ngeh Enggak kan, biasanya. kuenya kecil-kecil banyak gitu Oh. kan kue. Dulu Iya, kan iya. zaman-zaman dibuat aja ya, kebanyakan bikin sendiri. Itu pengalaman lagi dulu gitu ya, pengalaman yang lagi dulu. Nggak tahu nih Nah, kalau pengalaman. Butia gimana nih? Enggak nih Pak, sebelumnya kalau ngomong-ngomong tentang berbohong itu sebenarnya betul-betul membatalkan puasa atau tidak Pak? Karena kan dari kecil tuh saya dari Makruh sebetulnya. makruh ya Makruh. sebetulnya. Iya. Karena saya pernah punya pengalaman antara SD atau SMP saya lupa. Jadi pas di sekolah saya lupa mengerjakan PR. Nah, saya tidak membawa PR. Tapi saya bilangnya bukunya ketinggalan, Bu. Padahal Nah, itu mah lupa berbohong. gitu itu teh. Setelah Padahal itu nggak pulang ngerjakan. saya dengan asyiknya Heeh. ya puasanya sudah batal karena berbohong gitu. Ya Oh, sudah lanjutkan ya udah. saja makan, betul nggak? Oh, karena dia taunya berbohong itu membatalkan puasa Iya, gitu. karena bohong itu membatalkan Iya. puasa. Karena Karena kan kan udah memang lanjutin aja batal. Mindsetnya Itu kan seperti cuma itu. kata-kata ya. Waktu SD tuh Pak. Kalau membatalkan puasa kan biasanya yang masuk ke dalam mulut Iya. gitu ya. Kebanyakan emang itu Iya, gitu ya. itu. Heeh, heeh. Tapi seperti itu membohong mah kan Nah, nggak tahu ya. berarti itu kita harus tahu ya, Pak ya. Apa, nggak tahu Sebetulnya yang emang membatalkan puasa tuh apa aja gitu. Jadi kita harus tahu ya. Jadi Iya. berbohong juga kan sebenarnya nggak batal puasa tapi makruh gitu kan. Iya. Mungkin karena saya waktu itu aku masih kecil ya, waktu SD gitu. Namanya anak SD ya berbohong gitu udah batal. Ya udah. Batalkan aja. Batalin aja udah terlanjur gitu. Itu mah minum aja kesempatan. makan. Ya kan Sudah terlanjur haus juga Iya, Bapak. Sudah terlanjur haus. Kayak gitu. ini loh Pak, Bu, nangis lah ya. Nangis juga kan banyak yang bilang katanya kalau misalkan kita nangis tuh batal, Batal gitu. katanya, iya. Kan kalau nangis Iya. batal, Batal katanya. Tapi kan berarti Membatalkan enggak ya, puasa, berarti itu iya. makruh kan. Makruh aja ya. Tapi kan kadang-kadang suka dibuat-buat nangis batal puasa gitu. Iya. Kalau misalnya galau tuh Pak. Nah, Nah, kalau galau tuh itu kan nangisnya nggak dibuat-buat Pak, langsung. Nah, Tiba-tiba auto aja tiba-tiba dari nangis. hati gitu ya, Itu dari makruh perasaan. juga Pak. Sebetulnya makruh itu juga sih sebetulnya mah. Ya itu mah dibuat sih. Dibuat Ya, dibuat galau sendiri gitu, gitu, ya, dibuat galau gitu. Kan dulu mah nggak ada galau-galau. iya Tapi istilah dulu galau apa tuh Pak? Istilah ada nggak tuh yang namanya galau-galau Iya. dulu Pak? Nggak Saya ada istilahnya apa galau-galau. gitu kayak patah hati atau Kalau patah hati mah pasti putus ada cinta sih dulu. gitu. ya mungkin bahasanya bukan galau kali ya, dilema atau apalah. Betul. Nah, kita balik lagi ke pengalaman batal puasa. Kalau muntah biasanya tuh Pak. Ya, muntah itu mengeluarkan muntah kalau ada lagi salah satu yang disebutkan dalam agama ya, maaf ya, Iya, iya. dua agama. Muntah itu kalau tidak sengaja Nah, kalau itu tidak sebetulnya Tidak tidak apa-apa, harus tidak batal. apa-apa. Kecuali sengaja Iya kayak ya, gitulah. dimuntahkan. Nah, itu kan sengaja. Nah, itu batal gitu puasa. Ada yang dikeluarkan. Kalau ya? misalkan sebetulnya itu tergantung dari niat masing-masing sebetulnya mah. Kalau sengaja ya jelas batal. Kalau tidak sengaja ya enggak. Bisa Kecuali muntah mungkin bisa tiba-tiba batal gitu. ya
bisa batal mungkin muntah tiba-tiba abis muntah minum ya Pak. Oh, itu batal, jelas tuh. iya. Itu batal. Jelas. Pasti batal banget ya. Tapi ini saya punya pengalaman di bulan puasa ya, Iya. pengalaman. Bapaknya banyak banget pengalaman. Memang banyak umur tuh tidak membohongi. Bener pengalaman tuh Makin- segalanya kan. Iya, bener, betul. bener. Semakin Makin tua makin jadi. semakin tua semakin Itu banyak pengalaman. dikat ya. Iya. Kalau lagi pemuda lagi masuk remaja lah, SMP, SMA kan. Dulu kan suka ngebangunin yang sahur. Ah, Nah iya pakai tong-tong. Ini pakai betul-betul tongkat. Bedug sampai ya biasanya. sampai terngiang sampai sekarang masih ingat. Jadi kalau dulu tuh menggunakan bedug dulag ya. bedug ya, dulag. Nah, digotong. Nah, terus ada sewaktu-waktu pakai roda. Didorong ya. Nah, karena kan dulu mah nggak seperti zaman sekarang hampir rumah tuh dempet-dempetan ya. Dulu mah jarang gitu ya, Jarang ya, jarang. Waktu itu mau ngebangunin makan sahur tuh 1:30. Udah siap roda, udah siap beduk, udah siap. Nah, kita semangat nih. Iya. Sambil sahur gitu, terus muter. Pas lewat biasanya ke tempat itu ya, karena ada semacam kebun tebu ya, kebun pisang gitu ya, agak lebar entah dari berapa meter. Gelap biasanya pada gelap gitu ya. Gelap kan seenggaknya. Nah, lagi enak-enak sahur terasa oleh semua orang gitu ya, semua orang, anak yang bawa, ada yang ngelempar pasir gitu, ngelempar pasir. Ke rumah atau gimana? Ke kita yang lagi. Kan kosong kan Oh, lapangan. iya. Ya, kebon gitu, lewat kebon gitu Iya, ya. iya. Ada gang lewat kebon, kesananya ini kebon, sebelah ini kebon. Ini ceritanya horor Lagi gitu ya. enak-enak aja gitu. Brrr, pasir terasa semua. Siapa itu Pak yang lempar? Nggak tahu dari mana, nggak tahu. Ceritanya Kayaknya- bapaknya lagi cerita horor teh Enggak Hanum. Pak, gini deh Juga kayaknya kayaknya, ngebanguninnya kemalaman. Kenapa ya kalau yang sahur teh dibangunin Jam setengah 2. jam 2. Jam 2 kan itu jam 2 cukup, kalau masak masih mentah kan cukup kan. Ya, mentah terus makan sahur jam 3 kan. Nah, itu udah begitu lagi enak pada lari semua itu Ketakutan ya. Dulagnya. Beduk Ditinggalin. sama roda ditinggal. Yang penting save Nyelamatin first, dulu. menyelamatkan Iya. diri sendiri. Nah, itu pengalaman yang sampai sekarang tidak Tidak akan pernah terlupakan ya. dilupakan. Sekarang sih tempatnya udah Ya pasti penuh udah. ya, sama berubah. sekarang sih udah penuh. Nah, itu pengalaman yang selama bulan puasa lah ya, selama bulan puasa. Karena dulu memang betul dulu makan sekolah ya, Iya, terus sekolah sampai 1 bulan. Kalau sekarang kan Lagi pandemi ya. iya. Mungkin gimana tah Bu Tia tah pengalaman? Aku sih sebagai cewek ada satu hal yang paling nyebelin banget. Teh Hanum tahu nggak apa? Tahu dong. Apa tuh Teh Hanum? Kamu. Ih bukan, kalau bulan Ya. puasa. Di bulan puasa tuh ada satu hal banget yang menyebalkan. Apa tuh? Bagi kaum wanita. Apa? Kalau sudah menjelang maghrib tiba-tiba tamu tidak Iya, diundang. Iya, tamu datang. Iya, tamu datang. Oh aku mendengarnya kamu bukan tamu. tamu tak diundang berarti Iya ya. tamu tidak diundang datang. Berarti untuk kaum laki-laki Aman. harus aman ya itu. Aman. Makanya bulan puasa untuk kaum laki-laki tidak ada alasan sebetulnya. Betul. Ya, betul nggak? Jangan ini Ya, ya. tidak ada alasan kalau kecuali untuk perempuan. Kalau karena dulu saya pengalaman waktu bulan puasa tuh dengan yang sekarang berbeda, Beda betul banget, jauh ya. berbeda. Kalau dulu saya mau buka puasa aja, Ngabuburit. itu suruh ngaji dulu tuh. Haji. Kita Suruh ngabuburit. ngaji, Tadarus nunggu ya, bulan Pak, ya? puasa gitu, nunggu buka puasa ngaji. Kalau sekarang kan nunggu buka puasa jalan-jalan santai kemana-mana ya. Padahal mah itu manfaatnya besar sekali. Kita sebelum buka puasa mengaji. Iya ada ininya. Iya, Itu salah satu tips teman-teman. iya. Sebelum Itu bulan bagus puasa sekali mengaji. sebetulnya. Terus sebelum makan sahur itu kan dibangunin sama orang tua jam 2 misalkan ya, setengah 3. Itu kesempatan padahal untuk remaja-remaja untuk sekarang mungkin ya. Kalau dulu emang pengalaman saya sendiri itu sama orang tua disuruh sholat malam, harus itu sholat malam gitu. Kalau nggak sholat ditungguin, diliatin sama orang tua.
oh ini sholat benar gitu. Jadi dulu tuh puasanya kerasa banget ya Pak, ibadahnya bener-bener. Terus udah dulu tuh perasaan puasa tuh agak lama gitu hari ini tuh. Iya. Kalau sekarang beda, agak cepat. Karena sekarang kenapa coba Pak? Kita bisa scroll TikTok, Oh iya Pak. Oh anak zaman sekarang udah ada TikTok Pak, jadi buka YouTube. mainnya TikTok. Kalau dulu mah saya tuh nunggu buka puasa suruh ngaji bersama gitu, ngaji bersama di ruangan. Karena waktu saya keluarga besar sih, 8 orang, 4 laki, 2 perempuan gitu ya. Ada 6 mungkin, ada 6. Jadi di ruang tengah tuh suruh ngaji, manggil guru ngajinya, dites satu-satu, nunggu buka puasa gitu. Pas buka puasa hampir 5 menit lagi atau 10 menit lagi selesai, baru kita makan bersama gitu, buka bersama. Nah, ngomong-ngomong buka puasa nih Pak ya, kira-kira menurut Bapak pertama kali kita buka puasa tuh yang membatalkan apa dulu Pak? Kan biasanya ada yang langsung minum air dingin, yang baik untuk tubuh gitu, untuk tubuh, untuk perut kosong nih Pak ya. Kalau perut kosong kita kan baru membuka gitu makanan masuk, kira-kira langkah untuk membatalkan itu doa dulu ya. Ya pasti doa itu. Allahumma Terus kalau lupa doa bagaimana Pak? Ya. Kalau lupa doa kayak ngedenger azan tuh kayak langsung gitu. Auto ngambil minum. Selesai ini juga bisa membatalkan bisa. Jadi yang baik begitu buka puasa sudah membaca buka puasa tadi yang Allahumma kasumtu, terus minum air hangat yang paling bagus. Air putih hangat. Air putih hangat. Jadi jangan panas. Kebanyakan kan sekarang mah es langsung kan. Iya, itu kadang-kadang jus anak-anak ya sekarang, biasanya langsung. Anak-anak sekarang sebelum buka puasa tuh naik motor kemana keliling beli segala apa yang ada ya punya. Jadi di meja tuh udah banyak banget buka pilihan. Pas buka puasa tapi dimakan enggak. Aduh. Iya. Karena emang kekenyangan ya. Kenapa ya Pak kalau misalkan kita tuh dari pagi sampai sore tuh puasa nih. Pas buka puasa kayak udah kenyang gitu, cuman makan sedikit aja. Iya betul. Iya emang. Itu karena godanya setan ya. Setan. Itu betul. Jadi yang baik begitu buka puasa, nah usahakan jangan minum es. Kalau mau yang paling baik ya adalah makan kurma. Anjuran Nabi ya Pak. Itu anjuran dari Nabi kita ya. Nah terus minum air hangat itu yang baik. Tolong nanti kasih tahu ke adik-adiknya. Saya juga gitu kalau anak saya tuh jangan dulu es, minum air hangat, air putih hangat, baru. Ya sekarang udah ada kurma di mana-mana juga banyak sekarang mah ya. Nggak usah beli ke Mekah ke Madinah gitu, di sini juga udah ada gitu. Ya, itu yang pengalaman saya ya. Oke, mungkin cukup sekian Bapak podcast kali ini. Terima kasih telah menyempatkan hadir ya Ibu Tia sama Pak Wawan. Saya pendamping ya di sini. Pendamping sekali. Jadi teman-teman, yang membatalkan puasa itu segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh ke dalam mulut kita ya. Kalau misalkan kayak nangis, muntah yang tidak disengaja, ataupun tadi Buti berbohong, itu tuh bisa dibilang makruh ya Pak ya. Mungkin cukup di sini podcast kali ini. Menahan hawa nafsu juga ya Pak ya? Bisa. Cukup di sini podcast kali ini. Kita bertemu lagi di podcast selanjutnya. Jangan lupa comment, like, and subscribe. See you, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.